Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Istirahat, tinggal. Bapak Ibu semua peserta upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2022 yang ke-77, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa semoga seluruh pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi syuhada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Mengeningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan perjuangan pahlawan nasional. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing maju mangun karso, tutpuri handayan. Di depan memberi contoh, di tengah
memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, generasi muda. Pesan pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijak kembali. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku, aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku tidak mau, kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan Man of Jungle. Pemerintah TNI akan berjuang terus. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin SH. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup. Karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pesan pahlawan nasional Teuku Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Pesan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Pesan pahlawan nasional Silas Papari. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih dan merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Amanat Pembina Upacara. Untuk anak istirahat, bina. Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini tanggal 10 November tahun 2022, kita memperingati Hari Pahlawan seraya memanjatkan doa terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa yang gugur di medan juang. Hari Pahlawan setahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara merdeka. Kita hidupkan kembali dalam benak kita perjuangan para pahlawan bangsa. Dari para pejuang yang gugur dalam pelagan pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Penting kita resapi semangat dan keikhlasannya. Dengan hanya berbekal bambu runcing pun, para pahlawan dengan semangat bergerak serempak menghadang musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama, berikut pengikut dan santrinya, bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara. Semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Para pejuang kemerdekaan Indonesia secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap. Tidak akan mau menyerah pada siapapun juga.
Para pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita, anak dan cucu kandung revolusi Indonesia, sangat layak untuk diperjuangkan. Para pejuang telah berkorban sampai tetes darah penghabisan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya, dan bukan pemberian dari siapapun, melainkan berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini pun kita berada dalam perjuangan besar, menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata-nyata berada di hadapan kita. Pemanasan global yang memicu beragam bencana alam, serta kelangkaan pangan, energi, air bersih, kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam, termasuk pandemi COVID-19, serta kelangkaan sumber daya, harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan. Kita mempunyai semua modal dasar untuk menjadi bangsa pemenang. Marilah kita bergerak bersama dan maju bersama dengan tekad untuk menang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk itu kita harus meneruskan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Melakukan pengembangan sumber pangan berbasiskan potensi dan kearifan lokal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan, dan memperkuat keragaman pangan, mengelola sumber daya air secara bijak untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air yang diharapkan dapat menopang keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi kini dan generasi mendatang dengan lebih baik lagi. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa, karena para pahlawan kita telah memberikan teladannya. Mereka pada masanya mengajarkan pada kita beragam nilai untuk kita tiru, kita warisi dan kita ikuti, sehingga jejak kemenangan niscaya akan berada dalam genggaman. Dengan senjata, dengan pemikiran, dengan karya-karya nyata, para pahlawan bangsa telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Dari Aceh hingga Papua, saya melihat dan merasakan serta semangat untuk bangkit makin nyata. Masyarakat dimanapun berada menyuarakan gairah untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dalam arti yang luas, mulai dari meningkatkan pengetahuan, melatih keterampilan, sampai dengan budidaya dan pengelolaan hasil bumi. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi para pejuang muda untuk mengelola kekayaan alam Indonesia yang luar biasa bagi kejayaan bangsa dan negara tercinta. Mari kita merajut kesejahteraan menjadi pahlawan bangsa di masa depan. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, teladan dari pahlawan bangsa yang telah merasuk sukma kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku, teladanku, dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa, untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Janganlah kita mau untuk dipecah belah. Ingatlah, Sloka Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain, mengisi kemerdekaan dengan menjadi pahlawan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, sekitar, dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita bersama. Bersama kita kenang, hormati perjuangan para pahlawan. Bersama kita bangun ingatan kolektif bangsa agar dapat diimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan. Bersama perkuat persatuan dan kesatuan bangsa,
dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan amanat pahlawan bangsa. Ayo kita berantas kebodohan, perangi kemiskinan, dan upaya pecah belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kita lawan paham radikal, kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita, mengarungi masa-masa penuh tantangan, teladan bagi kita menata masa depan dan menjadi pemenang. Selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 10 November tahun 2022. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang menggariskan takdir dan kepahlawanan, wahai Zat yang menganugerahkan kemenangan melalui perjuangan, Engkaulah yang merajut Nusantara dalam bingkai kebangsaan. Rahmati para pendahulu kami dengan ridho dan ampunan-Mu. Anugerahkanlah kami jalan keteladanan. Muliakanlah kami dalam iman. Kuatkanlah hati dan langkah kami, ya Allah, dalam meraih kejayaan. Agar tak sia-sia air mata dan pengorbanan. Tidak pula durhaka generasi kami yang hanya melanjutkan. Agar bangsa ini menapak tegak mengusung harapan. Agar hidup dan kehidupan senantiasa lekat dengan kerukunan. Agar kami dapat panjang menghela nafas hingga akhir zaman tanpa rintangan. Wahai Allah, Tuhan yang mengajarkan kesetiaan, yang menghias pribadi-pribadi mulia dengan kesabaran. Wahai Tuhan yang memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada sesama manusia, sebagaimana Engkau perintahkan kami untuk memuja-Mu dan mencintai alam raya. Tegur kami dengan cinta dan ampunan-Mu, ya Allah, atas segala kekhilafan para pemimpin kami, entah yang bersembunyi atau kasat mata. Ya Allah, tegurlah kami dengan kelembutan rahmat-Mu jika kami tak pandai bersyukur atas anugerah bernama Indonesia Merdeka. Maka izinkan generasi kami, ya Allah, mewujudkan cita-cita mereka yang berjuang memerdekakan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2022 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Upacara selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Peserta upacara diistirahatkan.
berkenan kepada Kepala PT Asrama Haji Embarkasi Jakarta beserta pejabat untuk foto bersama seperti biasa karena akan di-share di media sosial kita. Teman-teman untuk tidak bubar dulu ya, karena kita akan mengambil foto bersama. Sekarang kita lanjut foto bersama ya. Punten Bapak, untuk foto bersama. Seperti biasa kita ambil posisi